Pekerjaan yang tidak boleh dilakukan ibu hamil muda, sebaiknya dihindari, ya moms. Karena itu, penting untuk memerhatikan apa saja hal-hal yang sebaiknya dihindari. Untuk mengoptimalkan keselamatan moms dan janin dalam kandungan berikut ini aktivitas serta pekerjaan yang tidak boleh dilakukan ibu hamil muda. 1. Mencat kamar bayi. Pekerjaan yang tidak boleh dilakukan ibu hamil muda selanjutnya adalah mengecat kamar bayi. Kandungan cat memiliki zat-zat yang dapat berefek negatif bagi janin dalam kandungan. Meskipun menyenangkan dalam mempersiapkan kebutuhan calon bayi, namun moms harus menghindarinya aktivitas ini demi kesehatan bayi yang dikandung. 2. Menyapu dan mengepel lantai. Moms yang suka dengan kerapian tentunya tidak nyaman melihat kondisi rumah yang kotor dan tidak nyaman. Sehingga akan berusaha sendiri untuk membersihkan rumah seperti menyapu dan mengepel lantai. Hal ini cukup berisiko terutama pada ibu hamil yang telah memiliki perut yang besar. Pertambahan berat badan saat hamil dapat menyebabkan pergeseran marginal pada pusat gravitasi tubuh. Menekuk tubuh selama melakukan kegiatan ini dapat berisiko bagi saraf siatik, saraf panjang dari punggung bawah ke kaki. Mintalah bantuan suami, kerabat atau mempekerjakan asisten rumah tangga untuk membantu moms melakukan pekerjaan rumah. 3. Mencuci pakaian. Pekerjaan yang tidak boleh dilakukan ibu hamil muda berikutnya adalah membersihkan pakaian. Saat mencuci pakaian dengan mesin cuci, terutama pada moms yang menggunakan mesin cuci front loading pastinya mengharuskan moms untuk bergerak membungkuk. Mengambil pakaian juga dapat membuat moms berpose membungkuk yang tentunya cukup berisiko pada janin, terutama pada moms dengan perut yang telah besar. 4. Aktivitas mengangkat beban berat. Hindari mengangkat beban terlalu berat selama kehamilan. Membawa beban berat selama hamil sangat rentan membuat ibu kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Cobalah meminta pertolongan pada orang terdekat dalam membantu membawa beban berat yang moms perlukan. 5. Membersihkan rumah menggunakan bahan kimia. Pekerjaan yang tidak boleh dilakukan ibu hamil muda berikutnya adalah membersihkan rumah dengan produk berbahan kimia berbahaya. Adanya paparan prenatal terhadap fipronil butoksida, bahan kimia umum yang ditemukan dalam insektisida, dapat membahayakan perkembangan otak janin. Untuk menghindari komplikasi pada kehamilan tersebut, hindari insektisida dan produk pembersih lainnya. 6. Membersihkan kotoran kucing. Jika moms harus mengganti kotoran kucing, kenakan sarung tangan dan cuci tangan dengan baik sesudahnya. Kotoran kucing dapat menyebabkan toksoplasmosis, penyakit akibat parasit yang langka. Moms bisa menyarankan orang lain untuk membantu membersihkan kotoran kucing peliharaan moms untuk sementara waktu. Wanita hamil yang tertular parasit Toxoplasma gondii dapat mengalami dampak berikut ini. Kebutaan, cacat intelektual, kerusakan otak, kerusakan mata. 7. Membersihkan tempat sampah. Pekerjaan yang tidak boleh dilakukan ibu hamil muda selanjutnya yakni membersihkan tempat sampah. Selama masa kehamilan, pertahanan sistem kekebalan tubuh akan rentan terserang virus penyakit. Tempat sampah merupakan salah satu sumber penyakit yang tentunya memiliki banyak bakteri dan virus di dalamnya. Untuk itu, selama kehamilan jangan sampai moms berinisiatif dalam menangani kotoran dari tempat sampah ya. Pastikan tubuh moms tetap dalam keadaan higienis agar terhindar dari serangan penyakit yang tentunya juga dapat membahayakan janin. 8. Membersihkan kamar mandi. Kamar mandi dapat menjadi sarang virus bakteri juga loh, moms. Selain itu saat membersihkan kamar mandi, terutama bagian lantai, moms pasti akan membungkuk guna menghilangkan segala noda di kamar mandi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, membungkuk sebaiknya moms hindari selama masa kehamilan. Selain itu, penggunaan cairan pembersih kamar mandi yang mengandung bahan kimia juga sebaiknya moms hindari untuk sementara waktu. Karena itulah membersihkan kamar mandi juga menjadi salah satu pekerjaan yang tidak boleh dilakukan ibu hamil muda. Mintalah pertolongan kepada pasangan atau kerabat bila ingin membersihkan area ini ya, moms. Itu dia moms, daftar aktivitas serta pekerjaan yang tidak boleh dilakukan ibu hamil dan hamil muda juga larangannya. Konsultasikan ke dokter jika moms merasa butuh bimbingan atau saran yang tepat. Inilah manfaat minum air putih setelah bangun tidur. Salah satu kebiasaan setelah bangun tidur yang banyak dianjurkan adalah minum air putih. Alasannya adalah karena kebiasaan sederhana ini memiliki segudang manfaat untuk kesehatan. Mau tahu apa saja manfaat minum air putih setelah bangun tidur? Simak penjelasan berikut ini. Air merupakan zat penting yang menyusun 50% sampai 60% komposisi tubuh Anda. Di dalam tubuh, air memiliki beragam fungsi, mulai dari melancarkan pencernaan, menjaga keseimbangan suhu tubuh, hingga membantu ginjal untuk membersihkan kotoran dari dalam tubuh.
Secara umum, seluruh organ tubuh memerlukan air untuk dapat berfungsi dengan baik. Itulah sebabnya, Anda harus mencukupi kebutuhan cairan tubuh dengan banyak minum air putih. Salah satu waktu yang sangat baik untuk minum air putih adalah setelah bangun tidur. Manfaat minum air putih setelah bangun tidur. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, kita perlu minum air putih yang cukup agar kebutuhan cairan tubuh terpenuhi dan organ-organ tubuh dapat bekerja dengan baik. Namun sayangnya, banyak orang yang kurang minum air putih. Minum air putih secara teratur akan membantu kecukupan mineral dalam tubuh. Untuk itu, pilihlah air mineral yang baik. Salah satunya dengan melihat pemilihan sumber airnya. Air mineral yang berasal dari pegunungan dan terjaga ekosistem alaminya merupakan pilihan yang baik, karena memiliki kandungan mineral alami. Awali hari Anda dengan minum air putih setelah bangun tidur dengan kandungan mineral sebagai kebiasaan sederhana yang sangat mudah dilakukan, namun memiliki banyak sekali manfaat untuk kesehatan. Lantas, seharusnya minum air putih sehari berapa liter? Anda mungkin sering mendengar anjuran untuk minum air putih 8 gelas per hari. Nyatanya, anjuran ini belum tentu berlaku untuk semua orang. Bisa jadi Anda butuh minum air putih kurang atau melebihi rekomendasi ini. Pada umumnya, kebanyakan orang memang tercukupi kebutuhannya dengan minum 8 gelas per hari atau setara dengan 2 liter. Pesan ini juga mudah untuk diingat sehingga terus disampaikan kepada masyarakat. Meski demikian, bila menjawab soal berapa liter kebutuhan minum air putih dalam sehari, hal ini bervariasi pada setiap orang. Yang penting, minumlah setiap kali Anda merasa haus, sehingga kebutuhan air Anda terpenuhi. Rasa haus merupakan isyarat tubuh bahwa tubuh Anda sedang membutuhkan air. Kenalilah setiap isyarat haus Anda. Jika Anda mengikuti isyarat tersebut, mungkin air yang Anda minum per hari bisa kurang dari 8 gelas atau mungkin lebih. Tak perlu memaksakan minum air putih 8 gelas per hari kalau Anda merasa tubuh Anda sudah cukup terhidrasi. Selain itu, tak perlu menahan diri juga bila Anda merasa masih haus setelah minum air putih 8 gelas sehari. Lihat juga warna urin Anda untuk menentukan apakah Anda sudah cukup minum air putih atau belum. Jika kebutuhan air Anda belum terpenuhi, urin Anda akan berwarna lebih gelap. Itu artinya Anda harus minum lebih banyak cairan lagi.